morning, how are you today? Today we are going to discuss about one new lesson that we use every day. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah pelajaran yang setiap hari kita gunakan sebenarnya. Tema kita adalah modal. Yes or not, realize or not, ya atau tidak, kalian sadari atau tidak, kalian telah setiap hari menemukan kata-kata yang berhubungan dengan modal. Modal digunakan untuk mengawali sebuah percakapan yang paling sering digunakan dalam pertanyaan. Misalnya, can you help me? Oke, kita bahas apa itu modal. What is modal? Anggap saja modal adalah kata-kata khusus, kata-kata spesial. Kenapa mereka saya katakan sebagai kata-kata khusus? Karena modal ini kata-kata yang boleh diikuti oleh kata not secara langsung. Kalau kamu menggunakan kata makan, I eat, kamu tidak boleh mengatakan I eat not. Tapi dengan modal misalnya I will bisa menjadi I will not. You can bisa menjadi can you. Nah, kata modal can juga bisa berfungsi sebagai pertanyaan jika ditaruh di depan. Jadi kamu tidak boleh mengatakan do you can, tapi gunakan kata can you. You may menjadi you may not. Untuk pertanyaan maka akan menjadi may I, bolehkah saya? Walaupun kadang-kadang may you ya. May you go out by your parents, bolehkah kamu keluar oleh orang tuamu? Yang berikutnya sebagai catatan khusus di sini, modal hanya boleh diikuti verb 1 atau be. Example, I will sleep. Tidak boleh mengatakan I will sleeping. Kapan kita gunakan be? Gunakan be apabila modal tidak diikuti kata kerja. Misalnya, you will be smart if you study. Kamu akan pandai jika kamu belajar. You will be handsome if you cut your hair. Kamu akan ganteng jika kamu potong rambut. You will be beautiful if you take a bath. Kamu akan cantik jika kamu mandi. Sudah mandi kan? Nah, kita bahas modal satu persatu. Yang pertama menggunakan kata must and should. Oke. We use must to talk about 1. Obligation and prohibition. Obligation artinya kewajiban, and prohibition artinya larangan. Example, I must do my homework. Saya harus mengerjakan PR saya. Gunakan mustn't untuk menyatakan sebuah larangan. You mustn't walk on the grass in the park. It is forbidden. Kamu tidak boleh berjalan di rumputan yang ada di taman, itu dilarang. Jadi sifatnya keras ya. Mustn't, tidak boleh. Oke. So when we use should to give advice, untuk memberikan nasihat. You should eat healthy food. It's good for you. Kamu seharusnya makan makanan sehat. Itu baik untukmu. Jadi should kita artikan seharusnya. Shouldn't tidak seharusnya. You shouldn't stay up till late. It's bad for you. Kamu tidak seharusnya melekan sampai larut. Itu jelek untukmu. Biasanya shouldn't digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah kita lakukan, yang seharusnya tidak kita lakukan. Terus orang lain memberikan nasihat tentang sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan. Have to and don't have to. Okay, we use have to talk about obligation. Have to, police officers have to wear a uniform. Mungkin sedikit perbedaan dengan must tadi. Kalau must sifatnya lebih keras ya. Kalau have to ini kewajiban yang bersifat sudah umum. And next we use have to say something. Biasanya kita gunakan don't have to yang artinya tidak perlu. Not necessary. Don't have to. You don't have to pick me up. I will take a taxi. Kamu tidak perlu menjemput saya kok. Saya akan naik taksi. Okay. Now when we use can and can't. Beberapa orang mengatakan can dan can ya. Cara bacanya baik negatif maupun positif. It is used to express ability atau inability in the present.
kemampuan atau ketidakmampuan. Example, they can or they can't run very fast. Mereka bisa atau tidak bisa lari cepat. Ask, give, refuse permission. Bertanya atau meminta, memberikan atau menolak sebuah izin. Example, can I borrow your collar? Bisa saya pinjam kerahmu? Yes, you can. No, you can't. Berarti yes, you can, berarti kamu memberikan izin. Dan no, you can't, berarti tidak memberikan izin. Could and couldn't, it used to express ability or inability in the past. Beda dengan can, kalau can digunakan untuk waktu sekarang, tapi could and couldn't digunakan untuk waktu lampau. They could or couldn't bark very loud when they were puppies. They-nya di sini anjing-anjing itu tidak bisa, ya bisa atau tidak bisa menggonggong sangat keras ketika mereka masih puppies, anak anjing. Ya, ketika mereka masih anak-anak. Jadi ternyata bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Jawa ya. Jadi antara dewasa, the dog, anaknya puppies. Cat, anaknya kitten. Ya misalnya lagi goat yang artinya kambing, anaknya menjadi what is goat ya? Lamb, L-A-M-B itu ya. Jadi mereka sama dengan bahasa Indonesia, nama dewasanya sama anaknya. Nah, bagaimana dengan elephant? Anaknya adalah jumbo. Jadi ukuran jumbo itu sebenarnya ukuran anak gajah Mas Yan ya. Bukan ukuran gajah lagi. Jadi kalau kalian beli sesuatu, beli aja ukuran elephant. Yang kedua digunakan untuk ask permission, politely atau make polite request. Could I sit on your lap please? Bolehkah saya duduk di pangkuanmu? Meskipun kita bisa menggunakan kata can ya, tapi kata could lebih familiar dan terkesan lebih sopan daripada menggunakan can, meskipun maknanya sama. Could I have some more food please? Bolehkah saya meminta makanan lagi? May and may not. It used to digunakan untuk express possibility, kemungkinan. They might bite you, they might bite you. Kamu berjalan dekatnya ada anjing, don't run, they might bite you. Jangan lari, mereka mungkin akan menggigitmu. Ask, give, or refuse. Permission, may I have a snack? Yes, you may, no, you may not. Nah, untuk meminta sesuatu, kita biasanya menggunakan kata may yang dianggap lebih formal dan lebih sopan. May I? Jika boleh, yes you may, no you may not. Now, when we use will. Kapan kita gunakan kata will? Will, ya, di dalam teori I dan we seharusnya menggunakan kata shall ya. Tapi dalam prakteknya hampir semuanya pakai kata will. Will digunakan untuk request, permintaan, demand, tuntutan atau perintah. Less polite than would. Lebih sopan bahwa would dianggap lebih sopan daripada kata will itu sendiri. Will you please shut the door? Akankah kamu menutup pintunya? Digunakan untuk menyatakan prediction. I think it will rain on Friday. Saya rasa akan hujan di hari Jumat. Yang ketiga digunakan untuk menyatakan janji. I will stop smoking. Next, spontaneous decision. Kamu mengambil sebuah keputusan yang spontan. Can somebody drive me to the station? Bisakah seseorang mengantar saya ke stasiun? I will. Habits, kebiasaan. She is strange, dia aneh. She will sit for hours without talking. Dia akan duduk berjam-jam tanpa bicara. Jadi kamu sudah mengetahui tentang kebiasaan seseorang dan apa yang akan dia lakukan di situ. Ada beberapa kata yang disebut dengan semimodal. Di antaranya adalah have to, ought to, would rather, and need. Have to artinya harus, ought to juga artinya harus, would rather, lebih suka, need, perlu. Beberapa kata ini juga boleh diikuti oleh bentuk not juga. I need not, meskipun itu less formal ya. Biasanya orang mengatakan I don't need, tapi bisa juga you needn't. Oke. Well, that's all. Thank you.